Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hukiya annahu waqa'al qahtu fi bani Israil. Fadakhala fakirun ala babil ghaniyi faqala tasaddaqu bi qita'ati khubzin liwajhillahi ta'ala. Wa hukiya annahu waqa'al qahtu fi bani Israil, dan diceritakan pula bahwasannya pernah terjadi kelaparan di kalangan Bani Israel. Fadakhala fakirun ala babil ghaniyin, maka masuklah seorang fakir di pintu daripada orang kaya. Faqala tasaddaqu, dan dia berkata, orang fakir tersebut, bersedekahlah tuan-tuan, bikit ati khubzin liwajhillahi ta'ala, dengan sepotong roti demi keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Fa akhrajat ilaihi ibnahul ghani khubzan harron, maka dikeluarkanlah untuknya oleh anak perempuan dari orang kaya itu sepotong roti panas. Fadafa'athu ilaihi waja'al ghaniyusu mudari faqata'a yada bintihi. Namun datanglah seorang kaya itu, laki-laki durjana di rumah itu, lalu dia penggal tangan putrinya sendiri. Artinya seorang raja tersebut tidak ridho ketika putrinya memberikan sepotong roti panas itu terhadap orang fakir itu. Fahawwalallahu halahu wa adhaba malahu, maka Allah pun merubah keadaan laki-laki itu dan membinasakan hartanya. Waftaqara wa mata fi hadidillah, sehingga dia menjadi fakir dan mati di kalangan mengalami kehinaan. Wa bintuhu taduru bainal abwabi sa'ilatan, sedang putrinya berkeliling di antara pintu-pintu rumah meminta-minta balasan daripada apa yang dilakukan oleh bapaknya. Wa kanat jamilatan, padahal dia adalah seorang wanita cantik yang mana sebelumnya adalah putri raja. Fajaat yauman ila babi rajulun ghaniyin, pada suatu hari datanglah anak itu ke pintu seorang laki-laki kaya. Fa kharajat walidatuhu fanadharat ilaiha wa ila jamaliha wa adkhalatha ila baitiha. Pada suatu hari maka dikeluarlah ibu orang kaya itu. Dia perhatikan peminta-peminta, oh ternyata cantik juga anak ini, meminta-minta. Lalu dia persilahkan masuk ke dalam rumahnya. Falamma zawwajatha zayyanatha wa qaddamat ilaiha ma'idatan bil lail, dan dimintanya dia bersedia dikawinkan dengan anaknya. Tatkala ibu itu berhasil dikawinkan dengan anaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala laqad sami'tu bi annal fakir. Falamma jawwajatha zayyanatha wa qaddamat ilaiha ma'idatan bil lail fa akhrajat hadhil ibnatu yadahal yusra litakula ma'a zawjiha. Dan diminta orang tersebut bersedia berkawin dengan anaknya. Tatkala ibu itu berhasil mengawinkan anak wanita itu, maka dihiasilah anak itu, dihiasi dan dia dihidangkan untuknya sebuah jamuan untuk makan malam. Fa akhrajat hadhil ibnatu yadahal yusra litakula ma'a zawjiha, maka dikeluarkanlah oleh wanita itu tangan yang kiri untuk makan bersama suaminya. Faqala laqad sami'tu bi annal fakir yakunu qalilal adab. Suaminya berkata, sesungguhnya pernah aku mendengar bahwa orang fakir itu kurang ajar. Akhriji yadakil yumna fa akhrajat yadahal yusra marratan ukhra faradda 'alaiha marrah. Keluarkanlah tanganmu yang kanan.
namun anak itu tetap tidak mau untuk mengeluarkan tangannya yang kanan, tetap saja mengeluarkan tangan yang kiri. Fahatafa hatifun min zawiyatil babi akhriji yadakil yumna ya amati laqad a'taitil khubza li ajladina wala jaroma nu'tiki yadaki. Sehingga suaminya berkali-kali menegurnya, maka terdengarlah suatu bisikan dari sudut pintu. Dia mendengar satu-satunya bisikan gaib terhadap wanita itu, bahwasannya dia mengatakan atau mendengarkan suara dengan yang berbunyi, keluarkanlah oleh tanganmu yang kanan, hai hambaku, sesungguhnya engkau pernah memberi roti kering, dan demi keridhaanmu memberikan roti itu, tanganmu pasti akan kembali. Kemudian fa'akhrajat hayadahal yumna tamatan biqudratillahi ta'ala wa akalat ma'a zawjiha, maka dikeluarkanlah tangan kanannya. Ini karena kuasanya Allah, tangan tersebut keluar dalam kondisi yang sempurna. Fa'tabiru ya ulil absor, maka ambillah pelajaran wahai orang-orang yang berakal. Wa anfiqu fi sabilillahi hatta tanalu sa'adatad darain, dan nafkahkanlah hartamu di jalan Allah sehingga engkau mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi sedekah hanya sepotong roti, kemudian orang tuanya tidak ridho, dipenggal, wanita ini diselamatkan oleh Allah dan diberikan suami yang kaya raya dan setia. Itulah janji Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akramat dhaifa faqad akramani. Barang siapa yang memuliakan tamu, kata Rasulullah, maka sungguhnya dia telah memuliakan aku. Kemudian musannif menjelaskan tentang keutamaan tamu. Kita bersedekah, memberikan hidangan, memberikan apapun kepada tamu, itu merupakan salah satu hal memuliakan Allah dengan perantara orang yang datang kepada kita. Wa man akramani faqad akramallahu ta'ala, dan barang siapa memuliakan aku, maka sungguhnya dia memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa man abghadad dhaifa, dan barang siapa membenci tamu, wa man abghadani faqad abghadallahu ta'ala, maka dia itu juga membuat marah aku, maka aku juga akan membencinya, dia membenciku. Dan apabila dia membenciku, kata Rasulullah, dia otomatis membenci Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Nabi sallallahu taala alaihi salam, dan berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna dhaifa idza dakhala baital mu'min, dan barang siapa ada seorang tamu memasuki rumah seorang mukmin, dakhala ma'ahu alfun barokatin wa alfu rahmat, maka datang pula 1000 barokah dan 1000 rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Nabi sallallahu taala alaihi salam, berkata juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min ahadin ya'tihi dhaifu fa yukrimuhu bima wajada minat ta'am, tidak seorang pun yang didatangi tamu lalu tamu itu dimuliakan maka dengan makanan yang ada, illa fatahallahu ta'ala lahu baban fil jannah, melainkan Allah Ta'ala membukakan untuknya sebuah pintu di surga. Wa man ammara khoroban yakni asba'a ja'iun wajabat lahul jannah, dan barang siapa meramaikan bangunan kosong, yakni mengenyangkan orang yang lapar. Orang yang lapar itu ibaratnya bangunan kosong. Wa an ammara khoroban yakni asba'a ja'ian wajabat lahul jannah, maka pastilah dia mendapatkan surga. Wa man mana at'ama anil ja'i mana Allahu ta'ala fatlahu anhu yaumal qiyamah, dan barang siapa mencegah makanan dari orang lapar, maka Allah Ta'ala mencegah karunia-Nya dari orang tersebut pada hari kiamat. Wa adzabahu finnar, maka orang tersebut jika tetap bakhil terhadap tamunya, dia akan diazab di nerakanya Allah. Wa man at'ama ja'iun liwajhillahi ta'ala, dan barang siapa memberi makan kepada orang yang lapar demi keridaan Allah, wajabat lahul jannah, maka pastilah dia mendapatkan surganya Allah. Wa qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, afdalu a'mali ala dhahril ardi salasah, berkata juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada 3 hal
yang paling utama di muka bumi, yakni yang pertama tolabul ilmi, mencari ilmu, wal jihadu, yang kedua berjuang, wal kasbu fil halal minal halal, dan mencari rezeki yang halal. Fatolibul ilmi, maka seseorang yang mencari ilmu itu habibullah ta'ala, mereka itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal mujahidu waliyullah, dan orang yang berjuang, orang yang berusaha itu adalah wali Allah. Wal kasibu minal halal karimun ala Allah, dan orang yang mencari rizki yang halal dia mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Shadaqallahu Rasulullah, maha benar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikutip dari kitab Daqaiqul Akhbar. Wa qala Nabi sallallahu taala alaihi wasallam ittaqun nar. Nabi bersabda, peliharalah dirimu dari neraka. Ayyij'alu bainakum wa bainaha, yakni buatlah di antara kamu dengan neraka itu wiqayatan, sebuah perlindungan, ayil hijaban, yakni sebuah tabir atau penutup, minas sodakoti, yang terdiri dari sedekah, walau bisikit tamrotin, sekalipun dengan separuh kurma, aijani biha aunisfiha, atau yakni sebelahnya atau setengahnya. Fa innahu yasuddur romaqa siyama litifli fala yahtakironnal mutasaddiqu dzalik, karena yang separuh itu pun karena mempertahankan hidup, terutama bagi anak kecil, maka jangan sekali-kali meremehkan hal tersebut. Ada orang memberikan 500 rupiah, dia hanya memiliki 1000 rupiah, maka ini merupakan sedekah yang besar. Dia menyempatkan untuk bersedekah walaupun dia itu hanya memiliki 1000 rupiah. Betul nilainya kecil, akan tapi dari sisi Allah itu sangat besar. Apalagi kepada orang yang kelaparan, diberi 500 rupiah dibuat beli es, hilanglah rasa haus. Hilangnya rasa haus tersebut merupakan salah satu bentuk karunia Allah yang akan diberikan kepada orang yang sedekah 500 tersebut. Ittafaqul Bukhari wa Muslimun ala riwayatin an Adi bin Hatim. Al-Bukhari dan Muslim sepakat atas riwayat ini dari Adi bin Hatim. Demikian juga qada fil jam'is shaghir. Demikian juga dijelaskan dalam kitab Jam'us Shaghir. Fal hasilu annal infaq fi sabilillah. Jadi kesimpulannya bahwa membelanjakan atau mensedekahkan atau menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala sababul wusuli ilal ajril jazil, adalah merupakan jalan untuk mencapai pahala yang banyak. Wan najati minal mukhawifi wasadaidi wal balaya fid dunya wal akhirah, dan selamat dari hal-hal yang mengerikan dan memberatkan serta bencana-bencana di dunia dan di akhirat. Kama rawal khatibu an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu annahu qala, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Khatib dari Anas radhiyallahu taala anhu, bahwasannya qala Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam, berkata Rasulullah, as-shadaqatu tamna'u sab'ina naw'an min anwa'il bala, sedekah itu mencegah 70 macam bencana. Ahwanuhal judamu wal baros, yang paling ringan dari bencana itu adalah penyakit lepra dan sopa. Penyakit lepra ini merupakan penyakit yang mematikan, artinya ketika orang mendapatkan atau mengalami penyakit lepra, sedikit demi sedikit kulitnya atau tubuhnya itu akan terkikis oleh penyakit tersebut, lama-kelamaan habis dan meninggal dunia. Maka dari itu ketika kita memiliki harta, apalagi ini di bulan Ramadan, perlu kita genjotkan atau besar-besarkan sedekah kita kepada orang yang membutuhkan, khususnya kerabat, fakir miskin yang memang benar-benar membutuhkan. Apalagi di tengah wabah virus corona ini, sebaiknya kita memberikan harta kita yang masih lebih, agar apa? Agar kita cepat dijauhkan dari bala dan musibah yang sedang mengancam seluruh umat manusia di dunia ini. Maka ketika orang kaya itu peduli kepada orang miskin, umarok yang adil, kemudian orang yang berilmu tidak menyembunyikan ilmunya, dan orang yang fakir selalu mendoakan orang-orang seluruhnya, maka
integrasi antara keempat tersebut, antara kolaborasi orang fakir, orang yang kaya, pemimpin yang adil, dan ulama yang memiliki ilmu, itu akan memberikan efek yang menghasilkan manfaat yang luas, sehingga wabah bencana seluruhnya yang ada di dunia ini itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.